Hari ini kita melihat JIS, stadion kita yang sangat bagus ini, namun kita evaluasi kira-kira kalau nanti diperiksa atau dievaluasi FIFA, mudah-mudahan sudah bisa dapat memenuhi standar itu. Di antaranya salah satu yang utama adalah rumput. Kondisi rumput sekarang, menurut evaluasi ahlinya yang juga mengevaluasi 22 dan termasuk yang memasang rumput GBK untuk Asian Games, jelas tidak masuk standar FIFA kalau dengan kondisi sekarang. Namun ada solusinya, kita akan ganti semua rumput tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan membahas kembali salah satu stadion yang sangat viral ya belakangan ini di dunia maya ataupun di dunia nyata, yaitu Stadion JIS, Jakarta International Stadium, yang menjadi salah satu kandidat lapangan yang akan digunakan untuk Piala Dunia U17 di bulan November ya kalau tidak salah, di tahun ini juga. Dan saya juga sempat wawancara langsung kepada Bapak Ari Wibowo selaku VP Improvement dan Revitalization Jakpro. Beliau akan menerangkan bagaimana kualitas rumput di sini dan bagaimana perawatannya sehingga rumput ini bisa sebagus ini, teman-teman. Ini rumput hybrid yang kami gunakan di JIS. Jadi kalau melihat lebih dekat ini Mas, yang bentuknya lancip agak gemuk seperti ini kan rumput alami ya. Tapi kalau bentuknya kotak seperti ini, yang ujungnya kotak kayak gini, rumput sintetis. Jadi sudah hampir nggak kelihatan ya bedanya karena sudah menyatu ya. Karena ini rumput hybrid ini pertama kali ada di Jakarta International Stadium. Ya, karena semangat kami untuk meminimalkan penggunaan pestisida dalam mengganggu ya, misalnya ada serangga atau hama pengganggu di sini. Dulu ada awal-awal burungnya. Iya, di sana di lapangan latih, di kandang di sana. Jadi ini rumput hybrid yang kami pakai di Jakarta International Stadium, kombinasi dari rumput natural dan juga sintetis, di mana komposisinya 95% natural. Kami memakai jenis Zoysia matrela, ini dari lokal ya, dari Boyolali. Ini kalau di sini kelihatan yang bentuknya agak gemuk ya, atau lebih tebal. Nah, ini rumput sintetisnya yang ujungnya kotak seperti ini ya. Ini jenis Limonta. Ini juga di beberapa stadion di dunia ini memakai jenis rumput sintetis yang sama seperti Santiago Bernabeu ya untuk Real Madrid, beberapa stadion di ini nih kelihatan nih, iya kan? Ujung-ujungnya kotak. Nah, ujung-ujungnya kotak ini. Jadi sudah. Ini Pak. Selain itu apa rumput biasa? Rumput natural. Iya. Ini kenapa botak-botak gini ya Pak ya? Yang mana? Ini di pinggir-pinggirin. Ini dipakai ABC, Agility Competition, biasanya buat pemanasan. Nah, fasilitas untuk pemain cadangan ini juga sudah mengikuti ketentuan ya. Untuk home, away. Untuk perawatan rumput di Jakarta International Stadium, sebenarnya kami hampir mirip ya dengan perawatan beberapa rumput di stadion pada umumnya yang menggunakan jenis rumput natural atau alami. Karena rumput hybrid ini bagaimanapun 95%-nya kan rumput alami ya. Jadi kami melakukan pemotongan atau top dressing secara berkala, itu biasanya seminggu 2 kali. Kemudian penyiraman ini kami lakukan satu hari 2 kali, pagi dan sore hari. Kemudian kami juga melakukan pemupukan itu setiap 2 bulan sekali.
Untuk treatment khusus ya, seperti kita lihat di JIS ini kebetulan punya alat namanya grow light. Jadi ini memang untuk membantu pertumbuhan rumput di mana area yang mendapat intensitas cahaya matahari yang kurang biasanya dibantu dengan alat tersebut. Ini juga sudah banyak dipakai di stadion-stadion besar di Eropa. JIS ini menggunakan jenis rumput hybrid. Memang tadi saya sampaikan keunggulannya memiliki durasi atau durability yang jauh lebih baik dari rumput natural. Biasanya kalau dari studi ya, rumput natural itu setahun bisa digunakan sekitar 300 jam, kalau di rumput hybrid ini sampai 1000 jam. Saya bersama dengan Ketua Umum PSSI dan Bapak PJ Gubernur meninjau lapangan kita ini, saya bilang lapangan kita ya, lapangan kita JIS ini untuk dievaluasi kira-kira kita akan coba untuk dapat memenuhi standar FIFA dalam rangka kesiapan U17 November 2023 ini. Ada beberapa, sebelumnya sudah ada tim PSSI, tim teknis yang mengevaluasi. Tadi kami bahas dulu sebentar, kemudian kita lihat lapangannya. Ada beberapa hal yang perlu kita kira-kira standar FIFA itu. Ini kami lakukan berdasarkan pengalaman. Pertama, pada saat kita menyiapkan dulu rencana turnamen sebelumnya U20. Ring di Palembang, Jalak Harupat di Bandung, Manahan di Solo, Sutomo di Surabaya, dan Wayang Dita di Bali dan Pasar beserta masing-masing 4 lapangan latihannya. Semua sudah memenuhi standar FIFA. Jadi dengan pengalaman itu kita juga mengevaluasi 165 stadion di Indonesia yang kemudian diprioritaskan 22 yang akan direnovasi. Okay? Yaitu kemudian plus Kanjuruhan, karena kita harus merenovasi total Kanjuruhan. Dari 22 stadion yang kita prioritaskan untuk direnovasi, dievaluasi secara teknis. Yang mengevaluasi adalah Komite Keandalan Bangunan Gedung yang diketuai oleh Dirjen Cipta Karya. Okay? Jadi bukan oleh PU, tapi oleh Komite Keandalan Bangunan Gedung. Dari 22 itu ada yang rusak ringan, rusak berat, sedang, dan rusak berat. Rusak berat ada yang harus dirobohkan seperti stadion di Lamongan. Okay? Nah, beberapa yang di antara 22 itu dulu yang sudah kita perbaiki tadi. Sriwijaya, Jalak Harupat, Manahan, Sutomo, dan Wayang Dipta. Nah, hari ini kita melihat JIS, stadion kita yang sangat bagus ini, namun kita evaluasi kira-kira kalau nanti diperiksa atau dievaluasi FIFA, mudah-mudahan sudah bisa dapat memenuhi standar itu. Di antaranya salah satu yang utama adalah rumput. Kondisi rumput sekarang, menurut evaluasi ahlinya yang juga mengevaluasi 22 dan termasuk yang memasang rumput GBK untuk Asian Games, jelas tidak masuk standar FIFA kalau dengan kondisi sekarang. Namun ada solusinya. Kita akan ganti semua rumput tersebut ya, sesuai dengan ahlinya beliau, Pak Akmal, ya, Pak Kamal, mohon maaf, Pak Kamal sebagai ahli dan agronomi untuk rumput di stadion. Okay. Menurut beliau harus diganti. Kalau mau 3 bulan bisa dipakai. Itu untuk jangka pendek saja. Nanti untuk jangka panjangnya mungkin juga harus dirubah rumputnya. Itu salah satu rumput jadi yang sekarang tidak dapat memenuhi kriteria FIFA sesuai dengan pengalaman beliau. Itu akan diganti dengan rumput yang lain untuk bisa dipakai di U17. Kemudian akses dari stadion keluar penonton menurut dari Jakpro sudah cukup, sudah pernah disimulasi
syaratnya ada 15 menit. Ini 82.000 penonton ini kapasitas. 15 menit sesuai dengan kalau GBK standarnya FIFA dulu, itu harus kosong dengan selamat. Nah, simulasinya menurut beliau sudah oke. Nanti akan kita lihat simulasi lagi. Kemudian akses ke stadion yang ada existing sekarang hanya satu. Menurut saya ini menurut bahaya, ya. Security-nya apalagi di lingkungannya lingkungan penduduk. Jadi akan kita tambah lagi 5 akses lagi, ya, untuk baik itu dengan jembatan-jembatan penyeberangan, karena kemarin pengalaman menurut Jackmania ada banyak yang parkir di Ancol sehingga kita, kalau mau ke sini harus muter. Jadi akan kita bangunkan jembatan lebih cepat. Kemudian juga untuk ke stasiun-stasiun kereta api, kalau ada yang dari stasiun bawa situ, kita akan bawa ke sini. Kemudian remnya untuk tol Jasa Marga akan kita percepat selesai untuk bisa jadi akses lagi. Semua kita keroyokan, ada yang dikerjakan oleh Bapak Gubernur DKI, ada yang dikerjakan oleh PUPR, ada yang dikerjakan oleh KAI, oleh Jasa Marga. Jadi semua keroyokan untuk bisa, insya Allah nanti kalau diperiksa FIFA bisa memenuhi syarat untuk bisa dipakai. Sayang kalau stadion yang sudah begini nggak akan memenuhi syarat. Sangat disayangkan. Itu kita upayakan supaya ini bisa masuk di dalam kriteria standar FIFA. Saya kira itu kami dari Kementerian PUPR mengevaluasi secara teknisnya, itu yang kita dapatkan. Jadi saya sampaikan ini keroyokan. Ya. Kayak rumput menurut Pak Kamal sekitar 6 miliar satu lapangan. Itu nanti dari PU. JPO yang ke Ancol dari PU. Yang JPO yang kereta api sama akses keluar dari PU dari DKI. Kemudian RAM dari Jasa Marga. Ini semua keroyokan. Ada stasiun stasiun sementara kereta api dari KAI. Gitu. Belum saya hitung, kalau yang saya tahu baru rumput tadi saya tanya Pak Kamal langsung 6 miliar. Tapi kalau JPO ya harus kita hitung dulu. Oke teman-teman, kalian sudah dengar sendiri ya bagaimana penjelasan dari pihak Jakpro, dalam hal ini Bapak Ari Wibowo selaku VP Improvement dan Revitalization, di mana Stadion JIS ini sudah dibangun di bawah arahan FIFA dan memberikan kualitas rumput yang sangat baik sekali. Dan kalian dengar sendiri ya bagaimana perawatannya yang super bagus di tempat ini, sehingga bisa menghasilkan rumput-rumput yang berkualitas untuk persepak bolaan di negeri ini. Dan beberapa saat yang lalu juga di sini ya, ataupun di tahun lalu kalau tidak salah, sempat diadakannya ISC International Youth Championship antara Atletico Madrid dan Barcelona pada saat itu, dan alhamdulillah berjalan dengan baik ya, tidak ada keluhan sama sekali dari pihak kedua klub internasional yang berlaga di tempat ini. Tetapi dengan berjalannya waktu ya, di mana Stadion JIS ini menjadi salah satu venue untuk pergelaran Piala Dunia U17 di tahun ini, tepatnya di bulan November atau Desember ya, sekitar akhir tahun ini akan diadakan, dan dilakukanlah peninjauan ulang oleh Bapak Basuki Hadimulyono selaku Menteri PUPR, terus Bapak Erick Thohir selaku Ketua PSSI, dan Bapak PJ Heru selaku PJ Gubernur DKI Jakarta, dan bersama satu lagi Bapak Dito Aritijo selaku Menpora, dan bersama tim pastinya para tim ahli dari PUPR, dan memutuskan bahwa Stadion
JIS ini akan dilakukan perbaikan di beberapa sisi ya, salah satunya yaitu rumput JIS ini teman-teman. Dan ya walau alam bagaimana ending dari semua ini ya. Ini memang Stadion JIS ini membuat kita khususnya Indonesia ya, membuat takjub sekaligus sedikit kaget ya. Di mana stadion ini sangat bagus sekali dan berkiblat di Santiago Bernabeu ya, di stadion internasional, di mana di sana juga salah satunya meminimalisir namanya penggunaan kendaraan pribadi. Dan stadion JIS ini pun mengikuti parkirannya juga tidak terlalu banyak, dan kita nih warga Indonesia kebiasaan masih menggunakan kendaraan pribadi ya untuk datang ke sini. Ya, semoga saja dengan adanya stadion internasional ini bisa menjadikan kita berubah ya kebiasaan kita, di mana salah satu kebiasaan kita ini menggunakan kendaraan pribadi untuk pergi ke event-event akbar ya. Tidak hanya event-event sepak bola aja, tetapi event-event umumnya seperti PRJ Pekan Raya Jakarta pun di sana macet ya, macet total. Sampai polisi juga itu kebingungan ya, sampai memberikan himbauan untuk masyarakat yang ingin ke event akbar tersebut untuk menggunakan kendaraan transportasi umum ya, untuk meminimalisir namanya penumpukan di satu tempat. Dan tidak hanya di PRJ ya teman-teman, di GBK pun waktu Indonesia melawan Argentina juga di sana sangat macet. Di sekitar kawasan GBK Senayan jelang pertandingan timnas kontra Dan itu hal yang wajar ya teman-teman, karena ya di mana ada gula ya di situ ada semut. Di mana ada event akbar, apalagi event akbarnya itu event yang sangat menarik ya, sangat bagus, seperti di Argentina melawan timnas di GBK, pasti orang-orang berbondong-bondong ke sana, karena itu hal jarang terjadi di Indonesia ya, ataupun di daerah kita ketika ada event. Makanya ketertarikan masyarakat sangat besar di tempat tersebut. Ya, semoga saja ini sengkarut Stadion JIS ini layak atau tidak layak digunakan laga-laga bergengsi di Indonesia, khususnya di Jakarta, bisa segera terselesaikan ya dengan datangnya para uli amri kita di Stadion JIS ini kemarin ya, kalau tidak salah tepatnya di tanggal 4 Juli tahun 2023. Semoga dengan hadirnya beliau-beliau di sana bisa mencari solusi terbaik untuk persepak bolaan di negeri kita pastinya teman-teman. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan yuk kita dukung terus pemerintah kita dalam membangun negeri ini. Kita dukung juga persepak bolaan di negeri ini ya. Kita dukung Bapak Erick Thohir selaku Ketua PSSI. Kita dukung Bapak Dito Aritejo selaku Menteri Pemuda dan Olahraga, dan kita dukung semua para uli amri kita yang saat ini sedang mengemban amanah yang cukup besar ya, untuk memajukan Indonesia di kancah internasional pastinya. Amin. Itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Terima kasih juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah purna tugas, jazakumullah khairan. Kita jangan sampai lupa teman-teman dengan orang-orang terdahulu kita, karena suatu bangsa yang besar itu adalah bangsa yang selalu menghargai jasa-jasa orang-orang terdahulunya. Karena adanya pembangunan saat ini pun ataupun sedang berjalan, pasti ada orang-orang terdahulu atas kebijakannya sehingga pembangunan itu ada atau sedang berjalan hingga saat ini. Dan semoga saja dengan semakin bagusnya lapangan-lapangan yang ada di Indonesia ataupun sudah berstandar FIFA, bisa memajukan perbibitan usia dini untuk menjadi mega bintang di suatu saat nanti, dan bisa mengharumkan
nama Indonesia di kancah internasional. Amin. Dan saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa teman-teman yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan terima kasih untuk para teman-teman yang selalu support channel ini. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.